Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah la ilaha yang terhormat Kepala SDM Majin Abdul SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDM Majin, pada kesempatan siang hari ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini untuk mengadakan acara diseminasi penyebaran budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu penyakit. Salam serta salam kita terus pada demikian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya. Amin. Selanjutnya, pada kesempatan hari ini saya akan membacakan susunan acara untuk pelaksanaan diseminasi penyebaran budaya positif. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Manjang, acara yang ketiga yaitu pemaparan materi dari Bapak Agus Dwi Nugroho, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita awali pada kesempatan siang hari ini dengan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya tuhan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Manjang yang terhormat Ibu Wirawati. Waktu yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Manjang, pertama-tama kami memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan satupun. Yang kedua, selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan pencerahan dan kita nantikan syafaatnya sampai di yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita berkumpul dalam acara diseminasi penyebaran budaya positif yang akan diadakan oleh beliau Bapak Agus Dwi Nugroho. Nanti akan menyampaikan tentang materi penyebaran budaya positif. Hal ini dilakukan guna untuk memenuhi tugas sebagai pendidikan guru penggerak di angkatan ke-10. Semoga nanti dengan apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Agus Dwi Nugroho SPD ini nanti dapat bermanfaat khususnya pada warga sekolah SD Negeri Manjang, yaitu utamanya pada tenaga pendidik, kependidikan, kemudian anak-anak, juga pada lingkungan sekolah pada umumnya. Baiklah,
Bapak dan Ibu kurang pantas bila kami terlalu panjang lebar untuk menyampaikan kata-kata yang kurang pas, maka pada siang hari ini segera saja nanti akan dimulai acara diseminasi penyebaran budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Dwi Nugroho SPD. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan pada Ibu Irawadin SPD. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi diseminasi penyebaran budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Dwi Nugroho. Yang terhormat kepada Bapak Agus Dwi Nugroho untuk menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irawati selaku Kepala SD Negeri Majang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Majang dan Bapak Yul dari SD Negeri Sumberan yang telah berkenan. Mohon maaf dari SD Sumberarung yang telah berkenan hadir memenuhi undangan dari saya untuk sharing session atau diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu, pada siang ini adalah merupakan tugas yang harus saya penuhi pada pendidikan guru penggerak, tepatnya di modul 1.4. Jadi ada 3 modul dan saya baru berada di modul pertama, jadi baru awal. Doakan saja saya kuat menghadapi pendidikan ini yang semakin kesini saya rasakan semakin menantang. Semakin kesini semakin menantang. Semoga lulus dan menyelesaikan pendidikan sampai akhir. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk sharing session, jadi berbagi pengalaman tentang materi apa yang sudah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak angkatan sebelum ini, yaitu budaya positif. Konsep inti budaya positif ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Sekarang materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang pertama tentang miskonsepsi tentang belajar, bahwa ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bahwa itu semua adalah ilusi kita atau miskonsepsi kita tentang belajar, tentang mengajarkan sesuatu kepada peserta didik. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang
saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Dari kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Misalkan ini ya, ada anak membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, mungkin kita sebagai guru marah ini. Nah, kalau di teori kontrol ini itu ada namanya nanti itu segitiga restitusi. Nanti itu untuk menyelesaikan masalah tersebut, bukan untuk memarahi peserta didik. Tapi kalau izin Bu Ira, ini disclaimer saya pulau yang seperti ini kan teori ya, teori mungkin untuk di bawahnya pasti untuk di kita penerapan sendiri di sekolah ya belahan. Tidak bisa kita langsung menghilangkan itu, karena murid juga kalau mau dimarahi saja itu masih dilakukan berulang. Dan nanti ada yang namanya segitiga restitusi, yaitu berbicara kepada anak tersebut mengapa perilaku tersebut dilakukan. Tidak hanya membuang sampah, yaitu seluruh perilaku yang kita anggap tidak sesuai dengan aturan. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha yang mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kalau yang ini seperti ayo jawab pertanyaan dari Pak Agus, nanti yang bisa menjawab saya kasih hadiah. Nah, yang seperti itu, penguatan seperti itu kalau di teori ini ya Bu ya, di teori kontrol ini yang seperti itu tidak baik untuk murid sendiri. Alasannya kenapa? Nanti kalau kita tidak memberi hadiah, murid tidak akan menjawab pertanyaan dari kita. Jadi motivasinya dari orang lain, dari guru tersebut. Tapi tentu saja banyak perdebatan tentang ini, maksudnya perdebatan dalam diri saya sendiri. Kalau seperti itu tidak usah ada lomba. Kenapa ada lomba? Lomba tujuannya apa? Untuk kita menang, untuk merebutkan juara. Tapi kalau dalam materi ini motivasinya itu dalam diri murid, tidak untuk semata-mata mendapatkan juara, tapi memaksimalkan potensi yang ada dalam murid. Tapi kalau yang seperti itu ya bisa, tapi mungkin sulit. Kita menanamkan motivasi dari dalam diri tersebut itu mungkin ya itu tadi. Kalau anak-anak mungkin ya itu mesti mengharapkan hadiah. Tapi dalam teori ini yang seperti itu tidak baik dilakukan. Tentu saja saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya mengikuti teori yang sudah diajarkan pada pendidikan. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan jalan diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Karena saya sendiri ya. Kalau Radit tidak boleh menyebut nama. Kalau ada murid saya yang kelas 6 itu yang rambutnya panjang itu ya, yang cowok ya.
kadang saya sendiri langsung menegur, langsung mengkritiknya. Rambut Odowo potong dipotong sing rapi, tapi yang seperti itu tuh salah. Harus ada pendekatan lagi. Kenapa kok seneng rambut gondrong? Kenapa kok rambut kok orang kok potong? Nanti yang bisa memberi solusi anak sendiri. Ya saya kepengen itu, kepengen keren, kepengen hampir apa? Nah, nanti langsung dikembalikan lagi. Kita kan sudah tahu keyakinan kelas. Nanti ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang kita buat bersama dengan murid. Kalau dulu peraturan kelas itu kita membuat murid yang mentaati dan guru yang mentaati. Kalau sekarang keyakinan kelas itu kita dan murid saling sharing lah, saling berkolaborasi. Tapi kalau kelas 1 gimana ya? Ngajak diskusinya gimana ya? Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita semuanya. Misalkan ada murid kita yang tidak mengerjakan PR, bagaimana sikap kita? Kita menghubungnya, menyuruhnya untuk mengerjakan di dalam kelas. Nah, kalau dalam teori ini memaksa anak itu tidak boleh. Nah, ini sulit juga nih. Jadi anak itu harus mempunyai motivasi dari dalam diri sendiri. Tidak mungkin ya Bu ya. Nah, ini stimulus respon dan teori kontrol perbedaannya. Kalau tadi yaitu stimulus respon, kita sebagai guru memberikan stimulus, memberikan penguatan, memberikan pendidikan, memberikan paksaan, memberikan segala apapun stimulus yang dilakukan guru dan nanti direspon oleh murid. Yang pada teori ini yang seperti itu tidak baik untuk dilakukan. Yang baik yaitu teori kontrol yang itu. Semua orang melihat sama kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kalau stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita pun sebagai guru sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Hanya murid sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Sulit ya Bu ya? Di kelas 1 ya Bu? Aku bayangkan di kelas 1 ya, tapi inilah yang teori yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Yang terkadang itu ya kalau ya di atas kan seperti itu kan, di bawah kita menerapkannya apa ya itu sedikit kita yang ibaratnya jadi apa ya bulan bumbu pembangunan pendidikan Indonesia kan. Debunya orang saya jadi botol kan, jadi debu yang kecil, pasir kecil untuk membuat pembangunan pendidikan Indonesia supaya lebih baik. Kalau saya debu jadi wakil kan bisa jadi pembangunan langsung. Selanjutnya, bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon tersebut kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ternyata kita disuruh untuk merubah sikap kita sendiri. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu
tertentu tentang realitas. Itu pendapatnya Stephen R. Covey. Itu kan ahli teoritis. Aku yang bingung. Itu cara dihadapkan dengan kelas 2, tidak menyebut nama. Kelas 2 itu yang inisial F itu piye, sikapnya piye. Ya, saya bisa tercinta. Nah, dengan teori-teori seperti ini kalau dihadapkan dengan anak-anak yang lebih itu bagaimana ya? Kadang saya juga berbulatan batin seperti itu. Tapi ini tentu saja ketika saya melaksanakan pendidikan guru penggerak, saya akan mengikuti seluruhnya teori-teori yang ada dalam pendidikan tersebut. Tidak mungkin saya langsung membantah ketika dijelaskan enak jenengan jelas kalau saya terjun di lapangan. Tidak mungkin saya ketika berpikir langsung membantah. Selanjutnya yang kedua, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kalau alternatif terakhir berarti boleh digunakan hukuman. Itu saya juga berpikir terus. Hukuman itu alternatif terakhir. Kalau alternatif pendekatan itu tadi pendekatan, dialog dengan yang melakukan kesalahan sudah, tapi dilakukan terus ternyata hukuman masih bisa dilakukan, tapi itu tetap alternatif terakhir. Di mana anak ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini pendapat Hajar Dwyer. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Yaitu tentang seharusnya kita bisa mendidik, kalau dalam teori ini ya, mendidik anak didik kita itu mempunyai motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Tapi tentu saja ini tidak harus menjadi tantangan bagi kita. Seperti saya sendiri ketika melaksanakan pendaftaran pendidikan guru penggerak. Kalau saya ingin jujur, kalau saya motivasinya sudah internal, sudah dari dalam diri saya sendiri. Alasannya untuk belajar sepanjang hayat. Ya, kita lanjutkan. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Itu tadi motivasi dari dalam dirinya sendiri, bahwa mereka mengerjakan tugas bukan karena takut dimarahi oleh Pak Agus atau untuk mendapatkan bintang dari Pak Agus, tapi mereka
mengerjakan tugas agar belajar untuk kemampuan pikirannya yang lebih baik. Selanjutnya ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap orang Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan tunggal. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Yang keenam bernalar kritis. Kalau kita melihat ke belakang sebentar, kita masih ingat tepuk PPK, pendidikan penguatan karakter, religius, mandiri, gotong royong, kreatif, benar kritis. Dulu ada tepuk PPK Nah, sekarang perlahan PPK kita tinggalkan, kita ke profil pelajar Pancasila. Tapi apakah PPK itu buruk? Tidak buruk. Itu juga nilai-nilai kebajikan yang juga sama baik. Seperti kalau di sekolah-sekolah itu ada 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu juga nilai-nilai kebajikan. Tapi ini yang sedang digaung-gaungkan yaitu profil pelajar Pancasila. Ini salah satu nilai kebajikan: peduli, rajin, kebersihan, kesatuan, kreatif, semangat, kejujuran, dermawan, harga diri, gotong royong, dengan rasa. Ya, ini nilai-nilai kebajikan, kebaikan-kebaikan yang kita yakini bersama. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau, yaitu motivasi perilaku manusia. Seperti tadi ada 3 motivasi. Yang pertama tadi untuk tidak mendapatkan hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga yaitu motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Diana Gosen. Nah, ini juga ahli luar negeri, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Seperti ini ketika anak peserta didik kita membawa topi untuk upacara ketika hari Senin. Lalu dalam pikirannya begini, saya anggota topi, aku dihukum Pak Agus. Nah, itu berarti dia motivasinya yang pertama, takut untuk mendapatkan hukuman, wedi. Sekarang yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku tak butuh pijak rutin di Sanjung Pak Agus, aku di Sanjung Suwon di mau topiku tapi anyar di Sanjung Suwon. Nah itu motivasi yang kedua untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah yang ini yang ketiga yang kita harapkan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka pesan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi saya mau memakai topi, membawa topi dari rumah itu ya karena saya taat peraturan, karena saya ingin ya itu kebajikan yang dia yakini, kebaikan yang dia yakini untuk bisa menghargai diri sendiri. Nah, aku rambut topi lebih cukup ini yang pertama. Yang kedua memakai topi aku mendapatkan pujian ini yang kedua. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Sulit tuh ya. Oke, ini tadi yang motivasi yang ketiga memang bukan menjadi tantangan kita. Sulit kalau untuk menumbuhkan rasa menjadi tantangan kita untuk menumbuhkan rasa sadar tersebut, motivasi intrinsik kepada peserta didik. Ya, kadang dipaksa, yang marah-marahin susah, tapi ya itulah berjalan. Tentu saja ini yang mungkin kalau di perkotaan mungkin atau mungkin di lingkungan sosial yang masyarakatnya pendidikannya sedikit lebih tinggi dari yang di mungkin misalnya rata-rata lulusan SMA atau S1 lah, rata-rata masyarakat kan sudah paham, mereka sudah mendidik anaknya sejak sedini mungkin. Jadi kalau di sekolah guru tinggal meneruskan, tapi kalau dari tersebut kita benturkan, tidak dibenturkan, kalau kita terapkan di sini di kebanyakan masyarakat kita Indonesia ya mungkin bisa, tapi perlahan, pasti perlahan. Ya mungkin kita langsung sesok kelas 2 itu mempunyai motivasi dari dalam diri. Sesok itu bisa, tidak mungkin. Ya hasil saya juga seperti itu, tidak mungkin. Jadi saya juga bertanya itu, tapi apakah saya bisa untuk mengubah anak yang seperti itu? Butuh waktu mas, tidak mungkin besok itu langsung berubah, tidak mungkin. Setidaknya Anda ini, kalian ini yang ada di CGP ini mau belajar untuk itu, setidaknya mau mengenal tentang motivasi tersebut. Kita lanjutkan untuk yang kelima, yaitu keyakinan keras. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa tujuan mulianya. Jadi kita guru diharapkan mempunyai keyakinan kelas, keyakinan yang diyakini wali kelas tersebut dan murid-muridnya. Nanti kalau muridnya melanggar atau melenceng dari apa yang kita harapkan,
kita tinggal menanyakan ke murid tersebut apa keyakinan kita tentang rambut tersebut, tentang rambut yang panjang tersebut. Kalau kerapian kan lebih rapi kalau dipotong. Tapi kalau sesuanya Kristus, ya kalau rambut panjang kan tidak mempengaruhi nilai Pak. Kayak bingung aja ya cara dulu ya. Tidak mempengaruhi belajar kita Pak, kan berbeda Pak aspeknya. Jawaban kita bagaimana? Berikan juga tergantung jodoh. Proses belajar mengajar pada aktivitas olahraga itu sangat mudah juga. Kalau olahraga yang cowok rambutnya panjang mengganggu gitu. Kita nggak ngerti kan. Di Jepang. Iya. Sama kita di Jepang kan dia apa? Ya. Untuk kenyamanan saja, untuk kedisiplinan, tidak disiplin, kayak kenyamanan. Tapi aku nyaman Pak, rambut itu Pak bingung ini pertanyaan. Ya itu kita tadi menanyakan anak tersebut, dialog lah, tidak langsung menegur langsung, enggak. Apalagi langsung pakai gunting memotongnya itu. Kalau di SD mungkin tidak ada, kalau di SMK, SMA tuh. Tapi ya itu tadi, hukuman itu sebagai alternatif terakhir, bukannya tidak boleh, tapi sebagai alternatif terakhir. Kalau yang dialog tadi sudah tidak mempan istilahnya, ya itu tadi. Tapi saya rasa seperti itu, shock terapi seperti itu bagi saya penting buat anak. Tapi kalau di teori ini, dari kontrol ini, yang seperti itu akan membuat memori yang lama di anak, jadi teringat terus. Ya. Kita juga sebagai orang tua, anak dulu saya ya, kalau mandinya jam 5 itu belum mandi, langsung cemplung nongeng kolah itu rumah zaman gede kan besar gitu, besar nyandok dulu langsung cemplung lawan kewarisan ya. Nanti saat ini nganti gede ini itu nah itu yang dikhawatirkan yang membentak, yang memarahi, ya itu yang dikhawatirkan karena diabetes yang kita pelajari untuk memunculkan memori yang sangat lama di otaknya. Dan yang seperti itu mungkin bisa saja berlangsung nanti untuk ke anaknya lagi turun-temurun. Kalau tidak tercerahkan, kalau saya mungkin sudah lebih sedikit tercerahkan ya. Kalau bapak malah tinggal dicokong, nah seperti itu turun-temurun dan memutusnya sulit. Ini video, lanjutkan saja. Ini kegiatan kelas bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal dibuat dalam perkataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi peserta didik murid itu juga dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Bagaimana yang kita yakini, apakah ketika sekolah masuk pukul 7 kalian masuk pukul 7:4 dibolehkan? Misalkan ada yang bilang boleh, boleh apa itu seberapa? Ya tidak apa-apa. Toleransi waktu 7:4. Paling tidak mereka sudah mempunyai mental untuk mengutarakan pendapat. Itu harus kita apresiasi. Nah ini contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas 1.
setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa dan ini ada kelas 5. Positif, menjadi diri terbaik, menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, sekarang materi yang ke-6, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Dengan memahami konsep 5 kebutuhan dasar, kita dapat mengarahkan murid untuk mencari cara positif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita dapat membimbing murid mereka menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Karena ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh sebab itu, ini sebenarnya sudah yang sepuh-sepuh seperti Dunton sudah paham ya. Karena mungkin kalau yang kelas 2 itu Mas F tadi mungkin kurang kasih sayang, kurang kebutuhannya ini, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Oleh sebab itu dia seperti itu. Ada lagi orang yang kesenangan, aku beli terus Pak, aku senang kalau di bidang Dunton. Berarti yang ngomong kurang senang rasa kesenangan. Dan itu semua perilaku anak tersebut itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itu 5 ini. Sekarang yang ke-7, posisi kontrol guru. Yang pertama ada menghukum, yang kedua ada membuat rasa bersalah, yang ketiga memantau, yang keempat teman, yang kelima manajer. Nah, di sini ada penghukum. Apakah penghukum itu boleh atau tidak? Nah, kita melanjutkan. Yang pertama, penghukum. Guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal, seperti kamu salah terus, selalu pasti kamu yang terakhir, patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Nah, ini posisi kontrol menghukum. Ini alternatif terakhir. Kalau bisa tidak usah dilakukan, kalau hanya nggak ada kalanya. Kalau dilakukan alternatif terakhir, kalau bisa alternatif yang paling terakhir dilakukan oleh kita. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Guru menggunakan intonasi yang lebih rendah, lemah lembut, atau mungkin kehilangan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru, seperti ibu sangat kecewa kepada kamu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu kalau upacara itu harus memakai atribut yang lengkap, tapi kamu masih saja seperti ini, tidak membawa atributnya. Kataannya halus, kelihatannya halus, tapi yang seperti itu posisi kontrol yang membuat rasa bersalah. Bagaimana kalau orang tua tahu atas kesalahanmu? Nah, itu contoh-contoh kalimat yang diungkapkan oleh guru ketika posisi kontrolnya pada posisi yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Biasanya guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi nada suara ramah untuk mengontrol murid.
Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid, menggunakan kalimat yang positif dan jenaka seperti ayo belajarlah dulu Bapak, ya sudah kali ini tidak apa-apa, itu maafkan dan bantu bereskan ya, ayo belajarlah dulu Bapak, aku semulang cok isu nanti jam 09.00 tak terang tentang volume tabung masuk. Nah itu posisi kontrol yang ketiga. Sekarang posisi kontrol yang keempat, pemantau. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi, menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang, mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran seperti aturannya apa yang telah kamu lakukan, konsekuensinya apa ya, konsekuensi kamu apa kalau tidak memakai topi itu Pak, hormat bendera 2 jam, ya sekarang lakukan itu kalau memantau. Konsekuensi kamu apa kalau masuk ke sekolah telat, saya nanti istirahatnya terlambat dari teman-teman ya. Nah, ini posisi pemantau, posisi yang keempat. Sekarang yang posisi kontrol manager. Penjelasannya, guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi yang menemukan solusi itu bukan gurunya tapi muridnya, anaknya. Mereka dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini. Jadi inilah yang diharapkan kita para guru, yaitu pada posisi kontrol manager. Apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu, yaitu masuk terlambat? Iya Pak, besok saya akan datang lebih awal. Jadi anak harus bisa memperbaiki, anak diharapkan, tidak harus sih, anak diharapkan memperbaiki perilakunya sendiri. Guru hanya menjembatani, guru yang mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kenapa kamu tidak bawa pensil? Hilang Pak, kemarin saya punya, tapi sekarang sudah hilang Pak. Nah, solusinya gimana kalau hilang? Ya saya ambil pensil teman saya Pak, tidak punya ini. Solusinya pergi ke Kutasi membeli pensil. Kalau tidak punya uang nanti bisa minta Bu Dewi. Buat koperasi. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini contoh-contohnya ketika kita pada posisi kontrol, 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama itu penghukum. Ada anak tidak pakai atribut lengkap, hormat pada bendera selama 1 jam. Tidak boleh. Nyapu, kalau tapi kalau penghukumnya untuk fisik itu terlalu seperti ini, hormat pada bendera ini mungkin terlalu fisik. Tidak diharapkan. Yang kedua, membatasi bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Kalau hari Senin itu
harus memakai atribut lengkap untuk upacara. Nah, ini juga tidak diharapkan. Yang ketiga, menjadi teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Jadi dianggap sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini pemantau. Yang kelima, yang terakhir, yaitu manajer. Kita diharapkan bisa dalam posisi manajer ini. Ini pertanyaannya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Iya Pak, saya tidak memakai dasi ketika upacara. Kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahanmu? Itu Pak, di rumah ibu tidak punya uang untuk beli dasi ya Pak. Persiapannya ini. Ya, uang sakunya disisihkan untuk membeli dasi. Yang terpenting manajer itu ada komunikasi dari guru ke anak. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan pasti mempunyai alasan. Itu pasti. Dalam hal ini pasti mempunyai alasan. Misalkan anak yang terlambat 15 menit, 20 menit, pasti punya alasan. Semalam saya itu Pak, main game online sampai jam 12, nah itu alasannya. Nah, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan dan sekiranya anak tersebut mempunyai solusinya sendiri. Solusi besok apa untuk memperbaiki kesalahan ini, apa yang akan kamu lakukan? Ya Pak, besok saya akan tidur lebih awal. Harus ada komunikasi antara guru dan murid. Nah, ini yang ke-8, yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Saya masih teringat dulu ketika SMA, saya kalau telat itu disuruh di depan kelas. Telat di depan kelas, berdiri di depan kelas, sama selama pembelajaran yang di guru tersebut langsung. Itu mengingat terus yang seperti itu tidak boleh, karena yang seperti itu mempermalukan ya, efek jerahnya sampai ke anak didik kita dan teringat sampai dewasa. Nah, diharapkan itu restitusi seperti ini, mereka bisa kembali kepada kelompok mereka, bisa kembali mengikuti pembelajaran langsung, tapi tetap ada dialog untuk memperbaiki kesalahannya, untuk solusi-solusinya yang dihadirkan oleh murid tersebut. Jadi guru menjembatani solusi yang dihadirkan murid tersebut ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghadirkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 8 tadi. Nah, ini tahap-tahapnya: menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, sudah berakhir. Atau apakah mungkin ada tanggapan atau masukan? Kalau pertanyaan mungkin tidak usah ya, masukan aja. Butuh apa masukan? Butuh.
Ayo itu kesalahan waktu itu. Terima kasih waktu yang diberikan. Pak Agus, mohon maaf nih, saya selaku guru kelas 1 yang mungkin dari apa yang dipaparkan Pak Agus mulai awal dari akhir, mohon maaf. Untuk saya pribadi selaku guru kelas 1 kelihatannya sangat sulit ya, maksudnya ya, tetap berusaha tapi gimana ya untuk anak-anak itu cara berpikirnya masih harus perlu didorong, masih harus perlu diberikan motivasi, harus terus diberikan masukan, bahkan ditegur, bahkan sampai ya sedikit agak keras begitu. Kadang saja masih sulit. Mohon maaf Pak Agus, ini masukan dari saya selaku guru kelas 1. Terima kasih Pak Agus. Makasih betul ya, itu tadi itu tentu juga pergulakan batin dalam saja ini guru kelas 1 menerapkan teori yang ada dalam pendidikan guru penggerak ini gimana ya? Guru TK juga ada guru. Teman saya ada juga guru TK. Sangat sulit. Kadang kita mau memaksa pun ya sedikit memaksa ya. Tapi kan tentu saja untuk kebaikan muridnya. Apa yang kita lakukan, kita memarahi itu untuk kebaikan mereka sendiri. Seperti kita ketika misalnya tidak memakai kaos kaki, kita marahi tidak boleh. Padahal anak juga seharusnya sudah tahu, dari rumah itu sudah tahu kalau ke sekolah tidak memakai kaos kaki pasti ditegur, pasti ditegur. Tapi kita ketika mendapati peserta didik anak kita yang tidak memakai kaos kaki, kita tidak boleh langsung marah, tidak boleh. Jadi kita di program yang sisi garis lurus tadi, kita menciptakan dialog dengan peserta didik. Kenapa? Lupa Pak, mau lupa ya. Ya solusinya bagaimana kalau lupa? Besok tidak akan mengulanginya lagi Pak. Oh ya sudah, duduk ke tabunya. Ya seperti itu. Kita segitiga terus. Tapi ya tetap tadi, kalau posisi kontrol 5 posisi kontrol tadi, diharapkan kita kan manajer tadi yang kelima tadi. Tapi sudah wes dikagiani bolak-balik ngomong. Gimana kita ya gitu nurani lah ya, nurani seperti itu. Sabun betul atau mungkin ada yang lain atau memberi tanggapan atau bertanya tanya Pak. Kalau saya terima kasih sebelumnya waktu yang diberikan oleh Pak Agus. Kalau kita ibaratkan dalam dunia kedokteran ya Pak, kalau pasien mau berkonsultasi dengan dokter itu kan ada alokasi waktunya Pak. Kalau tidak satu dokter berbincang atau berdialog dengan pasiennya dalam praktek umum itu tidak boleh melebihi 3 menit atau 5 menit itu Pak kalau tidak salah. Karena kalau sudah melebihi durasi tersebut, pasiennya banyak, meskipun dia banyak ataupun kakaknya, saudaranya sendiri, bapaknya sendiri misalkan, itu dalam ilmu kedokteran tidak diperbolehkan. Karena nanti jika 1-2 pasien dikejar seterusnya berlaku demikian, maka akan menghilangkan fokus si dokter tersebut. Itu dalam ilmu kedokteran seperti itu aturannya. Kemudian ingin saya tanyakan Pak, ingin saya komparasikan dengan ilmu pendidikan di sini. Kan problem kita yang kita ada sebagai guru di kelas dengan murid itu kan banyak sekali. Seperti yang Pak Agus contohkan tadi, misalkan yang sederhana murid terlambat. Kalau di SD mungkin jarang yang terlambat, di SMP SMA itu banyak itu, karena namanya jauh-jauh rata-rata. Baru murid terlambat. Kemudian ada murid yang tidak mengerjakan PR. Kemudian ada murid yang bisa mengerjakan tugas, itu juga ada. Alokasi tugas mungkin setengah jam anak-anak mengerjakan 5 soal, mungkin setelahnya sudah selesai dia baru mulai mengerjakan. Itu problemnya kan kompleks sekali. Apakah ada untuk pengatur waktunya itu gimana Pak? Padahal itu dalam restitusi itu banyak sekali menghadapi 1, 2, 3 murid, alokasi tiap murid itu mungkin apakah ada? Kalau dalam FYP itu kan ada persepsi pembelajaran, kan ada alokasi waktu sendiri. Terus pembagiannya itu seperti apa? Kalau mungkin sebagian waktunya itu dibagi dengan nanti pembelajaran ada persepsi, nanti terakhir ada refleksi, itu kan butuh alokasi waktu.
Jangan-jangan waktu kita hanya habis untuk kegiatan restitusi belajar. Terima kasih Pak, terima kasih. Gak perlu jawabannya, gak ini jawaban yang sempurna yang ada dialog di antara kita. Makasih Pak Yud. Pertanyaan yang sangat menantang sekali. Bagaimana kita membagi waktunya untuk melaksanakan restitusi tersebut? Padahal dalam RPP itu sudah dikelok-kelokkan, ya Pak ya. Jadi restitusi itu semacam dialog Bapak. Dialog antara guru dan murid, untuk murid bisa menyelesaikan, mencari solusinya sendiri kesalahan yang mereka hadapi. Jadi misalkan suatu hari tidak ada kesalahan, suatu hari di hari Rabu tanggal 6 Juni 2024 saya sudah membayangkan anak murid saya seperti yang ada di pikiran saya. Mereka berada di kelas, mereka rapi, mereka sebelum pembelajaran melaksanakan membaca itu literasi, gerakan literasi, sudah membaca materi yang akan diajarkan bapak ibu gurunya. Mereka memakai atribut lengkap, sepatu hitam, kaos kaki lengkap, pakaian rapi, baju rapi, rambut rapi, semua rapi. Kalau mereka sudah seperti itu, kita tidak usah melaksanakan restitusi. Tapi apakah mungkin? Ya mungkin saja. Kita kan itu bayangan kita kan ya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Meskipun kenyataannya ya seperti itu. Kadang ya tadi kita mengharapkan anak yang pagi jam 7 sambil menunggu bel, sambil menunggu guru masuk kelas, mereka sudah melaksanakan literasi di bangkunya masing-masing, membaca materi yang akan diajarkan bapak ibu gurunya tadi, memakai atribut lengkap, seragam lengkap, memakai sepatu hitam, memakai kaos kaki, rambut rapi, sudah ada buku lengkap, pensil, penggaris, penghapus. Apakah mungkin itu terjadi? Mungkin suatu saat nanti. Tapi saya yakin pasti akan terjadi hal yang seperti itu. Pasti. Saya yakin yang seperti itu pasti terjadi. Meskipun yang sekarang kenyataannya kita dapati ya anak yang rapi, yang mungkin tadi anak yang menyeleweng, yang berbeda dengan peraturan itu mereka untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, jadi tadi untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi guru harus bisa menyikapi hal-hal tersebut. Sama Pak Ibu. Ini malah saya ingin jadi penasaran juga ini ketuaan Pak Agus dan langsung saja Bapak daftar CGP angkatan 11, langsung saja kita belajar bersama. Yang saya tanyakan tadi kan bukan masuk ke tataran idealnya Pak. Idealnya kan seperti yang Bapak contohkan tadi, kita itu besok membayangkan anak didik kita itu masuk tepat waktu, semuanya mengerjakan apa tugas yang telah kita berikan dan lain sebagainya, memakai sepatu hitam, memakai kaos kaki dan sebagainya. Akan tapi jika menghadapi yang demikian, misalkan kan tidak mungkin tidak, bahkan itu mungkin sebagian besar kita hadapi karena kan kita berada di ranah pendidikan Pak, menjadikan yang belum baik menjadi lebih baik kan, bahasa lainnya kan seperti itu bahasa tentang menghadapi alokasi waktunya itu ada Pak, pembagiannya itu Pak tadi itu Pak. Kan kita masuk itu kan sudah beberapa tadi seperti ada literasi dan sebagainya sampai terakhir ada refleksi dan seperti itu. Pembagian waktunya apakah kita melakukan restitusi tersebut masuk di jam apa, di tengah-tengah pembelajaran itu atau sebelum pembelajaran dimulai atau gimana, atau kondisional atau kondisional. Mungkin ada teori dari si Tupal narasumber dari Bapak mungkin bisa. Jadi restitusi itu tidak semacam harus dicontohkan punya berapa menit ketika melaksanakan pembelajaran.
Jadi tidak Pak. Jadi itu berlangsung setiap hari, meskipun kita tidak ada jam pelajaran. Meskipun tidak ada jam pelajaran, kita melaksanakan segitiga sesi tersebut. Misalkan dalam istirahat ada anak membuang sampah pada tempatnya. Ya itu tadi posisi kontrol kita sebagai manajer. Kita harus bertanya, kenapa kamu membuang sampah di situ sembarangan? Ogah Pak, aku Pak. Ya, itu sekolah ogah itu ya. Aku juga kalau sekolahnya ogah Pak, kan ini repot nih. Jadi restitusi itu tidak harus ada pada jam di pembelajaran. Di RPP tidak harus ada. Nah, misalkan kebetulan anak terlambat, nah itu yang lain misalkan mencatat atau kerja tugas, nah, kita merestitusi anak tersebut. Ketika ada anak yang kosakitnya warnanya biru, nah kita pada saat itu kita restitusi di saat anak lain sedang mengerjakan tugas atau mengerjakan hal yang lain. Demikian Pak Yud. Jadi tidak ada waktunya khusus, sudah ada di RPW pun tidak ada. Tapi itu penerapan yang pengetahuan atau teori-teori yang harus kita yang diharapkan, yang diharapkan kita miliki. Demikian Pak Yunus. Terima kasih datanya Pak Gus. Atau mungkin ada yang lain? Betul ini, siapa ini? Maaf, ini hanya sedikit memberikan apa nih, tambahan saja yuk, mungkin ada Pak Yuki juga atas. Menurut saya pribadi untuk apa restitusi itu tidak terpaut kapan dan di mana, dan kita tidak perlu persiapan. Jadi restitusi terjadi di saat ada kejadian itu. Jadi maksudnya itu pembelajaran itu berkesinambungan. Mungkin saat ini kita menemui satu anak atau dua anak langsung kita buat, kenapa tidak pada pasal kita? Oh begini lah. Besok lagi kalau diulangi lagi, kita masih memberikan peringatan lagi. Jadi restitusi lagi. Jadi untuk merubah anak menjadi lebih baik itu perlu pembelajaran berkesinambungan. Jadi tidak harus dipersiapkan dengan waktu tertentu. Mohon maaf Pak, ini masukan dari saya. Terima kasih. Walaupun kalau waktunya durasinya lama, mungkin efeknya bisa berimbas ke penyampaian materi siswa. Walaupun kan kita tidak mungkin dari rumah kita persiapan nanti anak didik saya yang akan seperti ini sekian. Anak sekarang kita tidak tahu. Jadi kita mempersiapkan itu langsung sebentar pada saat itu terjadi. Terima kasih Pak. Terima kasih betul. Jawaban yang sangat hebat sekali. Berarti sharing session penyebaran budaya positif saya ini berhasil. Terima kasih dulu untuk jawabannya. Tadi tidak harus ada jamnya. Hari ini restitusi, besok restitusi, besoknya lagi restitusi. Sampai kapan Pak kita hukum? Yaitu hati nurani. Hati nurani kita tidak bisa mematok 3 kali tidak memakai kos kaki, nanti di luar ketika saya mengajar. Ketika saya mengajar kamu di luar itu hati nurani kita sebagai pendidik. 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai berapa pun, sampai ya hati nurani kita. Makasih betul untuk jawabannya, sangat luar biasa. Ayo betul daftar guru penggerak. Mungkin cukup atau ada lagi? Cukup. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini. Undangan dari saya. Sekian dari saya. Waktu saya kembalikan ke Bu Laksmiyanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Agus yang telah memaparkan diseminasi penyebaran budaya positif yang dengan panjang lebar. Semoga
bermanfaat terutama untuk SD kita tercinta, SD Kepanjen. Semoga menjadikan perubahan yang lebih baik. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup pada acara kesempatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.